Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu peranan sistem informasi manajemen dalam manajemen di perusahaan. Suatu sistem informasi yang baik harus mampu atau dapat memberikan dukungan atau dapat membantu dalam proses yang pertama adalah perencanaan dalam perusahaan, yang kedua proses pengendalian di dalam perusahaan, dan proses pengambilan keputusan yang terjadi atau dilakukan oleh pimpinan ataupun manajer di dalam perusahaan. Proses perencanaan dalam hal ini adalah proses awal yang merupakan formula secara detail apa saja yang akan didesain atau dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan perusahaan ini ada yang pertama adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan dan dapat survive atau bertahan di pasar. Dalam perencanaan membutuhkan atau pada goal akhirnya adalah pencapaian tujuan tertentu. Maka perusahaan perlu mengidentifikasi metode untuk mencapai tujuan tersebut. Dukungan yang diberikan pada proses perencanaan adalah yang pertama, model perencanaan. Dukungan analitik dalam mengembangkan struktur dan persamaan model. Yang dibutuhkan adalah data historis. Data perusahaan dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun, untuk menganalisis hubungan perkiraan dan perencanaan. Jadi misalnya kita akan mengembangkan model perencanaan. Kita membutuhkan model perencanaan untuk penjualan. Yang kita butuhkan adalah data penjualan dari tahun ke tahun, 5 tahun terakhir misalnya. Kemudian model perencanaan ini nantinya akan dibantu oleh suatu program komputer. Yang kedua adalah data masukan. Data masukan ini yang dimaksud adalah data historis. Data yang dimiliki oleh perusahaan dalam waktu yang lampau atau sebelumnya. Jadi misalnya ya, data untuk penjualan 3 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir. Kemudian, manipulasi model. Penggunaan komputer untuk menjalankan suatu model berdasarkan teknik peramalan atau kita melakukan forecasting. Forecasting ini ada berbagai cara atau metode yang digunakan oleh perusahaan, mulai dari yang sederhana, kemudian sampai kita menggunakan teknik peramalan dengan sebuah aplikasi atau program. Berikut ini adalah contoh penerapan SIM dalam proses perencanaan. Misalnya, dalam sebuah perusahaan terjadi penjualan 100 unit per hari. Kemudian, standar deviasi adalah 5 unit. Analisis ini berguna untuk memahami sifat kegiatan yang perlu direncanakan. Dalam penjualan ini kita bisa melihat bagaimana trennya. Kemudian teknik penciptaan data perlu dilakukan karena data-data yang sebelumnya atau data historis hanya menggambarkan keadaan
di masa lalu. Kemudian pada perencanaan, yang dibutuhkan perusahaan adalah masa lampau dan masa yang akan datang. Jadi perencanaannya ini melibatkan yang sudah berjalan atau masa lalu dan untuk perencanaan yang akan datang. Maka perusahaan memerlukan analisis data historis dengan menggunakan teknik penciptaan data. Yang kedua adalah proses pengendalian. Dalam proses pengendalian ini terdiri dari aktivitas yang memungkinkan suatu kegiatan atau proses-proses dalam perusahaan ini dilakukan sesuai dengan rencana. Apa yang telah kita rencanakan ini dipastikan sesuai. Kemudian ukuran prestasi yang kita gunakan dalam perusahaan, yang pertama adalah unit masukan atau input yang digunakan perusahaan. Kemudian kegiatan itu sendiri, kegiatan yang terjadi dalam perusahaan, misalnya produksi, kemudian keluaran yang dihasilkan. Bagaimana hasilnya, outputnya seperti apa. Dukungan SIM pada proses pengendalian yang pertama adalah analisis perbedaan antara prestasi dengan standar prestasi. Apa yang kita dapatkan, apa yang kita capai, bagaimana dengan standarnya yang seharusnya. Yang kedua adalah analisis lain yang membantu dalam pemahaman perbedaan. Analisis lain yang digunakan oleh perusahaan untuk memahami perbedaan yang terjadi. Yang ketiga adalah arah tindakan yang akan memperbaiki prestasi di masa yang akan datang. Setelah kita melihat kondisi sekarang ini, mengevaluasi, maka apa yang akan kita lakukan untuk memperbaiki kondisi atau aktivitas tersebut di masa yang akan datang. Contoh penerapan proses pengendalian terkait dengan sistem informasi manajemen, misalnya adalah setiap semester Anda melakukan input KRS. Nah, ini prosesnya dilakukan secara terus-menerus, secara berkala, melalui suatu sistem yang dikelola oleh suatu pihak. Kalau di kampus kita, Universitas Muria Kudus, ini dikelola oleh PSI ya. Dan untuk pemrosesannya diatur oleh komputer dengan suatu program yang memang didesain untuk tujuan tersebut. Proses yang ketiga adalah proses pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, dukungan yang diberikan sistem informasi manajemen yang pertama adalah pada pemahaman atau pengenalan masalah. Yang kedua adalah pada perancangan atau desain. Perusahaan membuat model-model keputusan yang diolah nantinya berdasarkan data yang ada. Kemudian berikutnya adalah dilakukan pemilihan keputusan. Contoh penerapan sistem informasi manajemen dalam proses pengambilan keputusan, misalnya penerimaan karyawan ataupun sumber daya manusia, kemudian penempatan karyawan, penerimaan kredit di bank misalnya, kemudian pengendalian proses dalam suatu perusahaan, misalnya proses produksi, kemudian waktu pengiriman produk. Nah, waktu pengiriman produk ini kita tentukan waktu optimal ataupun waktu sesuai ini kapan?
produk kita akan dikirim. Misalnya, produk kita belum ready atau ada di gudang, nah ini kapan akan dapat dikirimkan ke customer. Dalam sistem informasi manajemen ini, komputer memiliki peranan yang besar di dalam mendukung tercapainya suatu tujuan. Sehingga manajer ataupun pimpinan perusahaan ini adalah seseorang yang memiliki kompetensi untuk memanfaatkan komputer atau mengoperasikan komputer sehingga dapat memperoleh informasi yang berkualitas, kemudian bernilai, serta informasi yang relevan dan akurat bagi perusahaan. Oke, untuk materi ketiga sampai di sini. Semoga dapat menambah pemahaman rekan-rekan mahasiswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.